Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini ada perkembangan terbaru. Kalau tadi geger orang karena putra Pak Tri, Letjen Kunto Arifibowo yang dicopot dari jabatannya sebagai Pangkogap Wilhan I, ternyata ada perkembangan terbaru. Saya dapat informasi bahwa pencopotan Letjen Kunto itu dibatalkan. Apakah benar seperti itu? Saya ajak Anda untuk bergabung dengan pengamat militer Bung Slamet Ginting. Halo Bung Ginting, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Hersu. Ya, Anda dapat informasi juga itu ya soal pembatalan pencopotan Legend Kunto itu. Iya, iya betul. Baru beberapa menit lalu saya Hmm. menerima salinan pembatalan pergantian jabatan Panglima Kogab Wilhan Hmm. I Hmm. dari Kunto Arifibowo kepada Laksamana Muda Hersan itu dibatalkan. Jadi posisi Pangkogap Wilhan I, posisi Panglima Komando Armada 3, posisi Panglima Komando Lintas Laut Militer itu tetap. Oke. Dan ada sekitar 10 posisi yang tetap. Ini menarik perhatian. Nah, apalagi kemudian di tengah desas-desus ada tekanan kepada pimpinan TNI soal pergantian Pangkogap Wilhan I. Dan Ya. ini seperti saya bilang, dinamika politik itu sangat tinggi sekali, Bung, Hmm. terkait dengan petisi yang dikeluarkan oleh para purnawirawan TNI ini, Hmm. juga dengan dikaitkan dengan dinamika mutasi pergantian perwira tinggi, terutama Hmm. yang terkait petisi, terutama poin ke-8 itu yang menjadi sangat heboh baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ulasannya Hmm. sampai dengan di luar negeri terkait dengan kondisi ini. Begitu, Bung Hersu. Yes. Ini artinya kan tadi pagi juga saya nyebut ini kalau Bang betul seperti Pak Prabowo berarti ditelikung dong ya. Ini jadi ini tidak ada Pak Prabowo nggak ngerti dong kalau sampai berarti keputusannya dibatalkan itu ya. Iya, makanya menarik ketika saya sebelumnya juga mengatakan bahwa apakah sudah atas persetujuan presiden? Mhm. Kalau atas persetujuan presiden pencopotan Letnan Jenderal Kunto Arifibowo dan dikaitkan dengan dinamika politik Mhm. terkait dengan Kunto dalam posisi di dalam sistem militer organisasi TNI dan ayahandanya sudah di luar sistem. Jadi kalau ini dipaksakan, maka kemudian juga yang muncul adalah Laksamana Muda Hersan yang notabene adalah mantan ajudan Presiden Jokowi Mhm. dan juga mantan sekretaris militer Presiden Jokowi. Ini menandakan bahwa eh, pencopotan Kunto ini dianggap publik bahwa Prabowo masih berada di bawah bayang-bayang Mhm. Presiden Jokowi. Mhm. Nah, ini tentu mencuat sekali sehingga sangat mungkin keputusan pembatalan ini juga melibatkan kebijakan dari presiden yang tidak setuju dengan pencopotan ini. Oke. Sehingga publik tentu saja akan bertanya kepada Mabes TNI mengapa bisa terjadi keputusan yang seperti ini. Apakah Ya. ini keputusan yang memang ditetapkan oleh Panglima TNI tanpa sepengetahuan Presiden, Mhm. ataukah sebelumnya sudah atas persetujuan Presiden, kemudian Presiden meralatnya? Ini terkait dengan Wanjakti, Dewan Ya. Kepangkatan dan Jabatan Tinggi di Ya. TNI, di mana untuk posisi-posisi strategis biasanya melibatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan Mhm. tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Saya selalu mengingatkan juga bahwa Wanjakti ini jangan berdasarkan like and dislike atau favoritism yang kemudian hanya membuka jalan
pada pihak-pihak tertentu yang memiliki akses ke kekuasaan, dan ini akan merusak merit system. Dan peristiwa pembatalan kasus ini saya kira juga akan menjadi polemik sejak awal, karena mutasi terhadap Kunto Arif Wibowo itu dilakukan hanya selang beberapa hari dari hebohnya peristiwa kritik para purnawirawan yang mengajak dialektika kepada bangsa ini, terutama ditujukan kepada pemerintah dan juga parlemen serta yudikatif, lalu dikaitkan dengan pergantian Pangkogap Wilhan I. Ini menandai sebuah fenomena politik juga, bahwa Ya. TNI itu harus tetap dalam garis politik negara. Beda halnya dengan kalau sudah purnawirawan, dia boleh berpolitik praktis karena dia sebagai warga sipil dan bagian dari demokrasi, diperbolehkan di dalam konstitusi kita untuk berbeda pendapat, hak berkumpul dan berserikat. Saya kira juga kontroversi yang belakangan terjadi adalah pada saat Presiden Prabowo menerima Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, tapi di sisi lain Presiden Prabowo tidak menerima para purnawirawan yang sudah mengajukan ini sejak pertengahan Februari. Ini menandakan bahwa Prabowo harus memilih apakah memilih tidak berjumpa dengan sesepuhnya karena harus membela kepentingan Presiden Jokowi dan juga putranya yang sedang menjadi wakil presiden yang kontroversi. Di sini memang menjadi beban bagi Prabowo di dalam menerima tuntutan atau ajakan dialektika dari para purnawirawan ini. Menurut saya sebaiknya Presiden Prabowo juga menerima Jenderal Tri Sutrisno dan kawan-kawan daripada hanya sekedar menerima Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Dan ini juga publik akan membacanya bahwa ternyata Presiden Prabowo kalau tidak mau menerima para purnawirawan ini mengabaikan para seniornya, senior yang berada di dalam satu alma mater TNI. Ya, akan lebih menarik kalau ternyata kemudian tidak melibatkan para purnawirawan, tapi Pak Prabowo seperti biasa sowan ke tempat Pak Tri. Itu jauh lebih menarik ya kalau terjadi seperti itu ya. Iya, saya kira begitu. Jadi publik tentu tidak puas Jenderal Purnawirawan Wiranto untuk menjawab dinamika tuntutan dari purnawirawan TNI. Dan di satu sisi Presiden Prabowo menerima pengurus PPAD yang dipimpin oleh PLT Ketua Mayor Jenderal Purnawirawan Komarudin Simanjuntak, itu menjadi catatan menarik di dalam dinamika yang terjadi saat ini. Betul, saya kira publik juga menunggu pertemuan antara Jenderal Tri Sutrisno dengan Prabowo Subianto, karena sampai saat ini para purnawirawan juga masih berdatangan terus ke rumah Jenderal Tri Sutrisno, memberikan dukungan dan lain-lain. Ini kita tidak ingin negara ini dipecah belah hanya karena perbedaan pendapat. Iya, biasa saja perbedaan pendapat. Silakan aja. Presiden harusnya menerima kedua belah pihak dan jangan terkesan lebih condong kepada Presiden Jokowi yang dalam 8 poin itu nama Jokowi disebut-sebut secara implisit maupun eksplisit, seperti mendukung program Kabinet Merah Putih dengan cita-citanya, tapi di luar IKN begitu kan. Kemudian juga mungkin publik juga lupa bahwa baru saja Presiden Prabowo mengabulkan tuntutan soal proyek strategis nasional terkait dengan Rempang dan PIK 2 yang dibatalkan. Sesungguhnya sebenarnya secara tidak langsung Prabowo juga menyetujui beberapa poin-poin yang dimintakan atau disarankan oleh purnawirawan TNI.
Saya Ya, kira ini menarik sekali, Bung, soal hmm, eh, menganulir ya, keputusan Panglima TNI tentang mutasi terkait dengan Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo ini. ya. Tadi Anda menyatakan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu memang sudah diketahui oleh Presiden, tetapi kemudian ada dinamika politik kemudian itu dibatalkan. Atau yang kedua, ya Presiden tidak tahu soal ini. Dan ini konsekuensinya beda-beda loh, Bung Ginting. Kalau yang pertama itu Iya, berarti dari perubahan dinamika antara hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Yang kedua, ini pasti Presiden akan mengambil langkah tegas kalau memang betul Presiden merasa ditelikung di belakang begitu. Dan itu bisa bisa ada tindakan terhadap Panglima TNI untuk itu. iya, saya kira memang sulit juga posisi Panglima TNI Agus Subianto Hmm. karena memang mau tidak mau selalu dikaitkan dengan Presiden Jokowi karena Hmm. memang pernah menjadi komandan Pas Pampres dan juga Di Solo komandan juga. Kodim di Surakarta atau di Hmm. Solo ini. Begitu juga Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak dikaitkan dengan Presiden Jokowi juga menurut saya tidak salah karena memang publik memperhatikan itu. Hmm. Soal kemudian apakah mereka profesional atau tidak, menurut saya harapannya tentu saja Hmm. mereka harus melakukan tindakan sebagai pimpinan dengan cara profesional dan juga tidak dalam posisi seperti politikus yang cenderung punya dua bos dan lain-lain. Saya Hmm. kira pimpinan TNI sampai saat ini dengan peristiwa pergantian atau pencabutan surat keputusan sebelumnya menjadi sorotan publik dan saya kira Panglima TNI dengan Kasat itu harus menjelaskan posisinya seperti apa kaitannya dengan kasus ini, kasus luar biasa begitu Bung Heru. Ya, sepanjang pengetahuan Anda tentang TNI, pernah nggak terjadi kasus semacam ini? Ya, saya kira dalam beberapa kasus misalnya pada saat biasanya pergantian pimpinan Hmm. dari Panglima Gatot waktu itu Hmm. kepada Gatot Nurmantio kepada Panglima Marsikal Hadi Cahyanto juga ada pembatalan keputusan Oh iya iya yang iya iya. beberapa Hmm. pangdam, Hmm. kepala bais juga Pangkostrat, diganti, Pangkostrat sudah di. Panglima Hmm. Kostrat Iya. juga Hmm. seperti itu. Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan juga harus di dalam posisi yang firm. Dia tidak ikut terkait terseret-seret politik praktis. Dia harus tetap di posisi politik negara. Kalau gitu kita juga tentu saja akan sangat menentukan apakah dalam waktu dekat juga akan ada pergantian Panglima TNI dan Hmm. Kepala Staf Angkatan. Ini kita masih menunggu karena Ya. menurut saya dalam tiga pekan dari peristiwa ini akan ada dinamika yang luar biasa. Begitu juga di kabinet dalam 3 bulan ini karena situasinya menurut saya situasi yang tidak biasa-biasa saja, Bung, Ya. terkait juga dengan pengaduan mantan Presiden Jokowi ke Polda Metro Jaya, Hmm. di mana kemudian di dalam Undang-Undang ITE juga justru menolak pasal-pasal yang terkait dengan uh, ujaran kebencian terhadap uh, pejabat atau tokoh negara atau Ya. tokoh publik begitu, Bung. Yes. Jadi kita tunggu ini jelas ini dinamikanya akan sangat tinggi ini politik dengan peristiwa ini ya karena bagaimanapun juga orang mengkaitkan pencopotan Legend Kunto itu berkaitan dengan statement dari para pernyataan sikap pernyataan dari para purnawirawan dan kemudian yang menggantikan itu adalah ajudan dan mantan ajudan dan sekretaris militernya Pak Jokowi. Jadi nuansa politiknya sangat kuat di situ gitu ya. Sangat kuat, Bun. Lain soal kalau kemudian yang menggantikan itu tidak ada kaitannya dengan Iya, Presiden ya, Jokowi. iya. Nah, ini kan menurut saya situasi ini menjadi bola liar Yes. karena itu juga di awal memang kalaupun Legend Kunto diganti, Hmm. tapi jangan sampai Di dimasukkan kotak kota. sebagai staf khusus. Ini Hmm. kan kesannya seperti hukuman. Yes. Lagi-lagi saya kira Kunto juga pernah mengalami hukuman
ketika setelah menjadi Pangdam Siliwangi juga dicopot dan dipindahkan di posisi Wakil Komandan Kodiklat Angkatan Darat. Ini saya kira orang juga melihat mengapa TNI juga tidak memperhatikan bagaimana figur Tri Sutrisno dengan karakter yang khas, juga keluarganya yang punya ciri karakter yang tidak mau meminta-minta posisi dan lain-lain, dan ditunjukkan misalnya Firman Santiabudi, putra dari Tri Sutrisno di kepolisian, juga yang 3 tahun lebih senior dari Lisio Sigit Prabowo, hanya pensiun di Bintang 2 dan Kakor Lantas kelihatan ya, nggak pernah di Polda, Kapolda gitu ya. Ini juga kan menunjukkan bahwa walaupun putra dari Jenderal Bintang 4 mantan Panglima ABRI, anak seorang pejabat bisa sampai dapat posisi-posisi yang sangat strategis Bintang 3 dan Bintang 4. Demikian Bung Hersu. Iya, saya kira ini kita begitu tunggu lebih lanjut ya perkembangannya ini, karena jujur cukup mengejutkan. Nah, pertanyaan saya ini, Bung Ginting, terakhir ya pertanyaan dia. Apakah ini menunjukkan bahwa sekarang Pak Prabowo mulai melawan Pak Jokowi, atau enggak tepatnya seperti itulah? Pak Prabowo mulai menunjukkan bahwa dia tidak dalam bayang-bayang dan tidak bisa diatur oleh Pak Jokowi. Seharusnya memang demikian. Waktu 6 bulan saya kira sudah cukup bagi Prabowo Subianto untuk tidak diklaim sebagai orang berada di bawah bayang-bayang Presiden Jokowi atau matahari kembar. Ini yang diingatkan oleh para sesepuh TNI itu, supaya Prabowo dapat bekerja lebih keras lagi, lebih tenang, tanpa ada bayang-bayang, tanpa ada matahari kembar yang ditudingkan selama ini. Jadi saya kira dinamika para purnawirawan mengajak untuk melakukan dialog dialektika seharusnya disambut dengan dialog, bukan monolog, apalagi dengan hanya mengirimkan utusan seperti Jenderal Wiranto, begitu Bung Hersu. Terima kasih. Terima kasih Bung Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.